Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 11. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi Yuan yang sangat besar pada saat ini telah tersebar di langit. Dan hal itu disertai dengan tekanan yang sangat kuat. Orang-orang yang melihatnya pada saat ini mereka semua terlihat sangat ketakutan. Karena sebenarnya tekanan aura yang telah dikeluarkan dari Pak Tua Wudao dan juga Pak Tua Liu Tong. Hal itu membuat kebanyakan orang tidak bisa menggerakkan tubuh mereka, di mana hal itu membuat mereka semua bergumam seperti yang kita harapkan bahwa ini adalah kekuatan yang mengerikan dari seorang sekte super. Tatapan mata dari Pak Tua Wudao dan juga Pak Tua Liu Tong sendiri kali ini terlihat sangat gelap dan samar-samar ada niat membunuh di antara mereka berdua. Lindo yang melihat adegan ini, dia tidak menyangka bahwa Pak Tua Liu Tong dan juga Pak Tua Wudao yang sebelumnya bergabung untuk melawan kekuatan dari wilayah Swan Barat, pada akhirnya saat ini mereka malah berselisih. Dan dari ekspresi keduanya sangat jelas terlihat bahwa mereka tidak akan menahan diri lagi. Lindo kemudian bergumam dengan pelan, sepertinya ada sesuatu yang salah antara gerbang Yuan dengan sekte Dao. Xiao Diao yang ada di samping Lindong, dia kemudian mengatakan, jika orang dari sekte Dao yang menyerang gerbang Yuan sendirian dibiarkan tumbuh hingga saat ini, pasti dia akan menjadi raksasa yang sangat mengerikan. Dan kehilangan seseorang seperti itu benar-benar membuat sekte Dao seperti kehilangan daging di tubuh mereka. Apakah menurutmu orang jenius dengan bakat dan juga karakter yang tidak tertandingi akan bisa ditemukan dengan mudah di dunia ini? Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Xiao Diao, Lindo pun hanya bisa mengangguk karena sebenarnya dia tidak tahu banyak tentang senior yang telah dibunuh oleh gerbang Yuan. Dan Lindo juga tidak bisa membayangkan betapa kuatnya orang itu jika masih dibiarkan hidup hingga saat ini. Yang kemudian Lindong pun bertanya pada Xiao Diao, Xiao Diao, apakah kau tahu kenapa senior itu menyerbu ke gerbang Yuan sendirian? Dan mengapa kepala dari sekte Dao hanya diam saja ketika melihat muridnya dibunuh? Mendengar ucapan dari Lindong, Xiao Diao pun hanya tertawa, yang kemudian dia mengatakan, aku sebenarnya juga tidak terlalu yakin tentang apa yang terjadi saat itu. Bagaimanapun juga, masalah itu terjadi di wilayah Swan Timur. Tapi menurutku, bahkan jika kepala dari sekte Dao turun tangan, kemungkinan dia juga tidak akan bisa menyelamatkan muridnya. Dan itulah salah satu alasan kenapa gerbang Yuan menjadi sekte terkuat di wilayah Swan Timur. Kalau gerbang Yuan bukanlah sekte terkuat, mungkin saja suku Martin Langitku sudah lama menyerang mereka dan membantai semua orang yang ada di gerbang Yuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Diao, Lindo pun hanya membelai dagunya karena dirinya tidak pernah bisa membayangkan betapa kuatnya yang disebut dengan sekte super itu. Ketika Lindo berbicara dengan Xiao Diao, suasana di langit menjadi semakin tegang. Tapi pada saat Pak Tua Wudao dan juga Pak Tua Liu Tong akan segera melepaskan serangan, tiba-tiba saja seorang wanita dari istana kemudian tertinggi 9 surga mulai berbicara. Kalian berdua sekarang adalah saatnya untuk memilih murid, dan kalian itu adalah seorang tetua di sekte masing-masing. Melakukan hal seperti ini hanya akan memberikan kesan buruk di mata murid-murid kalian. Sementara tetua dari sekte pedang, dia juga mengatakan, haha, itu benar, tidak baik bagi kalian berdua untuk bertarung di tempat ini. Sejak Lindo sudah memilih untuk bergabung dengan sekte Dao, maka secara alami kami mengizinkan dan juga mengikuti keinginannya. Menentang keputusan Lindong akan membuat orang itu berpikiran terlalu sempit. Dan para tetua yang lainnya hanya bisa mengangguk karena sebenarnya mereka juga setuju dengan apa yang telah dipilih oleh Lindong. Mendengar hal ini semua, ekspresi di wajah Pak Tua Liu Tong menjadi sangat gelap. Dia pada saat ini sadar bahwa sekte super yang lainnya merasa kesal mengetahui bahwa selama ini gerbang Yuan telah melakukan monopoli dan menjadi juara dalam waktu yang berturut-turut. Dan sekarang sekte-sekte super yang lainnya, mereka tidak akan pernah membiarkan gerbang Yuan lagi untuk menjadi penerima manfaat terbesar dari perang 100 kaisaran kali ini. Maka dari itu mereka tidak tanggung-tanggung untuk langsung menyindir Pak Tua Liu Tong
sebagai orang yang berpikiran terlalu sempit. Meskipun di dalam hati Patwa Liu Tong sangat marah, tapi dia tidak bisa mengubah situasi saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus. Yang kemudian dengan satu ayunan lengan bajunya, energi Yuan yang telah dipancarkan kini ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Patwa Liu Tong berkata pada Wu Dao, "Lupakan saja. Sulit bagi sekte Daomu untuk bisa menonjol, dan kali ini kami akan mengalah padamu. Tapi aku khawatir bahwa sektemu akan salah dalam mengajari murid yang pada akhirnya akan menghancurkan masa depan mereka." Mendengar kata-kata itu, Pak Tua Wu Dao pun menjawabnya, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu." Pak Tua Liu Tong kemudian tertawa dan dia mengatakan, "Kamu harus menunggu sampai kompetisi sekte besar berikutnya sebelum mengucapkan kata-kata itu. Aku khawatir pada saat itu kamu akan kehilangan cukup banyak jenius muda di sekte Daomu." Dalam sekejap saja, ekspresi di wajah Pak Tua Wu Dao terlihat sangat marah ketika mendengar hal ini. Kompetisi sekte besar adalah tempat di mana berbagai sekte super di wilayah Swan Timur menggunakan pertempuran yang sebenarnya untuk melatih murid-murid mereka. Dan selama ini, sekte Dao telah ditargetkan oleh gerbang Yuan selama bertahun-tahun. Bahkan cukup banyak murid yang berbakat dari sekte Dao secara kejam diserang oleh murid-murid dari gerbang Yuan. Dan hal itu pada akhirnya menimbulkan kerugian yang besar bagi sekte Dao. Wajah dari Patwa Liu Tong terlihat sangat senang ketika dia melihat ekspresi yang suram di wajah Patwa Wu Dao. Yang kemudian Patwa Liu Tong pun melambaikan lengan bajunya, kemudian dia berkata, "Sudahlah, jangan banyak omong kosong lagi. Cepat, pilih para muridmu itu." Tidak butuh basa-basi lagi. Patwa Wu Dao pada saat ini segera mengalihkan pandangannya pada para calon murid yang berada di puncak Gunung 100 Kaisaran ini. Dengan suara yang tegas, Patwa Wu Dao pun mengatakan, "Semuanya yang hadir di tempat ini, siapapun yang bersedia bergabung dengan sekte Dao, lepaskan aura kalian. Dan yang tidak mau bergabung dengan sekte Dao, tidak perlu melepaskan aura." Setelah kata-kata itu terdengar, keributan segera terjadi di puncak Gunung 100 Kaisaran, yang pada akhirnya gelombang demi gelombang aura segera melonjak dari para jenius berbagai kerajaan. Karena mereka yang ada di tempat ini juga tahu bahwa sekte Dao dianggap sebagai salah satu sekte super dengan peringkat terbaik di wilayah Swan Timur. Oleh karena itu, ketika mendapatkan kesempatan yang cukup bagus, maka mereka akan bersedia bergabung dengan sekte Dao. Patwa Wu Dao yang melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi sangat cerah, yang kemudian dia tersenyum. Setelah itu, Patwa Wu Dao menggoyangkan lengan bajunya. Sebuah tirai cahaya yang sangat besar pada akhirnya muncul di langit, dan hal itu segera berubah menjadi banyak pilar cahaya yang menutupi beberapa sosok manusia yang lebih kuat di puncak Gunung 100 Kekaisaran ini. Lindong yang memperhatikan Patwa Wu Dao sedang memilih muridnya. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba Lindong melihat pada arah trio Moling, Liu Bai, dan juga yang lainnya. Yang kemudian Lindong bertanya, "Apakah kalian semua bersedia bergabung dengan sekte Dao?" Mendapat pertanyaan seperti itu, trio Moling menjadi terkejut. Yang kemudian Moling berbicara dengan nada malu-malu, "Lindong, kami saat ini tidak dianggap sebagai yang terbaik di tempat ini. Bahkan jika kita ingin bergabung dengan sekte Dao, hal itu masih bergantung apakah pihak lain mau menerima kita." Mendengar apa yang dikatakan oleh Moling, Lindong pun tersenyum dan dia berpikir bahwa sekte super adalah negeri asing yang sangat membosankan jika dia berpergian sendirian. Dan bagi Lindong, jika dia bisa membawa trio Moling, Liu Bai, dan juga yang lainnya, yang kemudian mereka membentuk sebuah tim, maka hal itu pasti akan sangat menyenangkan bagi Lindong. Selain itu, dirinya dan juga trio Moling berasal dari kekaisaran yang sama, dan di tempat ini sudah banyak kesulitan yang mereka lalui bersama-sama. Tentu saja, Lindong tidak ingin bahwa trio Moling gagal dipilih oleh sekte Dao. Jika Lindong bisa membawa trio Moling ke dalam sekte yang sama dengannya, dan kemudian kabar itu dikirimkan kembali ke Kekaisaran Yan Besar, hal itu pasti akan membuat keluarga kerajaan di Kekaisaran Yan Besar sangat berterima kasih dengan jasa-jasa dan juga kebaikan dari Lindong.
Tepat ketika Lindong ingin berbicara dengan Pak Tua Wudao supaya trio Moling dan juga yang lainnya bisa ikut dengannya ke sekte Dao, tiba-tiba saja sebuah pilar cahaya telah turun dari langit dan hal itu segera menutupi tubuh dari trio Moling, Liu Bai, Yansen, Mu Hongling, dan juga yang lainnya. Hal itu membuat Lindong tersenyum yang kemudian dia bergumam dengan lirih. Orang tua itu benar-benar tahu apa yang kuinginkan. Karena pada saat ini Lindong jelas paham bahwa Pak Tua Wudao melakukan hal ini adalah untuk membayar sebagian hutang atas kebaikan yang dilakukan Lindong pada sekte Dao. Melihat tubuhnya telah diselimuti oleh pilar cahaya, hal itu membuat Moling dan juga yang lainnya terlihat sangat senang. Mata mereka dipenuhi rasa terima kasih yang sangat besar ketika melihat Lindong. Karena mereka semua mengerti, jika bukan karena bantuan dari Lindong, pasti mereka akan sangat sulit untuk bergabung dengan sekte Dao dengan bakat yang mereka miliki. Tiba-tiba saja Suro yang ada di samping Lindong, dia melihat pada Pak Tua Wudao, kemudian mengangkat tangannya dan berteriak, "Aku juga ingin bergabung dengan sekte Dao." Sikap lugu dari Suro itu membuat banyak orang tersenyum ketika melihatnya, dan Pak Tua Wudao tanpa sadar tertawa. Ketika melihat adegan ini, dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan pilar cahaya segera menuju ke arah Suro. Tapi pada saat pilar cahaya itu akan segera mengenai tubuh Suro, tiba-tiba saja kekuatan Yuan yang besar menghancurkan pilar cahaya. Dan setelah itu, terdengarlah suara seorang wanita berkata, "Haha, Wudao, serahkan gadis kecil ini ke istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dia seharusnya akan bisa berkembang lebih baik di tempatku. Apakah kamu mau menerima permohonan dari istana kemurnian tertinggi 9 surgaku?" Tetua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga dari awal sebenarnya dia sudah sangat tertarik dengan Suro. Dan pada saat melihat Pak Tua Wudao ingin mengajaknya ke sekte Dao, hal itu membuat tetua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga tidak bisa menahan diri lagi, yang pada akhirnya dia sekarang turun tangan dan memohon langsung pada Pak Tua Wudao. Hal itu jelas membuat Pak Tua Wudao sangat terkejut. Dia menjadi ragu-ragu apakah ingin mengabulkan permohonan dari tetua istana kemurnian tertinggi 9 surga atau tidak. Dan tiba-tiba saja wajah cantik dari Suro terlihat sangat cemas, yang kemudian dia berteriak, "Aku ingin pergi ke sekte Dao." Hal itu membuat sosok wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga langsung melesat dan muncul di depan Suro. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dengan lembut dan menyentuh wajah cantik dari Suro. Sebelum pada akhirnya, wanita itu pun berkata, "Gadis kecil, mengejar seseorang yang kamu sukai itu adalah hal yang baik. Tapi jika kamu terlalu mengejarnya, hal itu malah akan mengganggu dirinya, yang bahkan mungkin dia juga akan sangat kesal padamu. Saat ini kamu masih terlalu lemah. Jika kamu datang dan bergabung dengan istana kemurnian tertinggi 9 surgaku, pasti dirimu akan bisa menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Dan begitu kamu bertemu dengan orang yang kamu sukai, maka di masa depan nanti kemungkinan kamu bisa mendapatkan hatinya." Kata-kata yang diucapkan oleh tetua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga membuat Suro tersentak, karena sebenarnya Suro hanyalah seorang gadis muda yang belum mengerti betapa luasnya dunia ini. Hal itu membuat Suro tidak bisa menolak kata-kata yang diucapkan dari tetua istana kemurnian tertinggi 9 surga, yang kemudian wajah dari Suro menjadi memerah. Tangan kecilnya kini telah dia kepalkan. Lindong yang berdiri di samping Suro, dia tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita cantik itu. Tapi pada saat ini Lindong sangat senang bahwa sebenarnya Suro sangat dihargai oleh tetua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Tapi apapun pada saat ini yang menjadi keputusan dari Suro, Lindong akan sangat menghargainya. Kata-kata dari wanita cantik yang ada di depan Suro jelas meninggalkan kesan yang sangat kuat di hati Suro. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba saja Suro mengangguk dan dia kemudian bertanya, "Jika aku bergabung dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga, apakah kakak laki-lakiku dan juga kakak Liuya juga bisa masuk ke tempat itu?" Sukwi dan juga Liuya yang ada di samping Suro, mereka pada saat ini hanya bisa mengusap kepala dan merasa sangat malu dengan apa yang ditanyakan oleh Suro, yang kemudian kegembiraan terlintas dengan jelas
Di mata wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, dia melihat ke arah Sukui dan juga Liuya. Setelah itu, wanita itu pun berkata, "Tentu saja, mereka bisa ikut denganmu." Mendengar jawaban ini, Suro pun menoleh pada Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Kakak Lindong, aku tidak jadi mengikutimu ke sektor Dao, dan aku akan pergi ke istana kemurnian tertinggi 9 surga." Mendapat perkataan seperti itu, Lindong pun hanya bisa tersenyum. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengusap kepala Suro sambil mengatakan, "Baiklah, kamu memang harus membuat keputusanmu sendiri. Dan mulai saat ini, kami tidak akan berada di sampingmu ketika kamu berlatih di tempat itu. Karena itu, kamu jangan jadi orang yang cengeng lagi ya." Mendengar ucapan dari Lindong, mata dari Suro pada saat ini membesar dan berbinar-binar. Yang kemudian, dia pun mengangguk pada Lindong. Meskipun selama ini, ketika Suro mengikuti Lindong dan telah mengalami banyak pertempuran yang sangat berbahaya, yang bahkan kadang-kadang Suro juga dimarahi oleh Xiao Diao. Tapi di dalam kelompok Lindong, Suro merasa bahwa mereka semua memperlakukan dirinya dengan tulus. Tiba-tiba saja, Xiao Diao yang ada di samping Lindong, dia berkata dengan nada yang pedas, "Hei, sekte super itu tidak sedamai dan juga seindah yang kau bayangkan. Kamu harus mengubah karaktermu yang pemalu itu. Di masa depan nanti, jika kamu bertemu dengan kami, maka kamu jangan menangis lagi, karena pada saat itu tidak akan ada orang yang mengganggumu." Kata-kata pedas yang diucapkan oleh Xiao Diao sebenarnya memiliki sebuah kelembutan di dalam hatinya. Dan Suro yang sudah terbiasa dengan kata-kata pedas dari Xiao Diao, dia sebenarnya juga merasa bahwa Xiao Diao sangat mengkhawatirkan dirinya. Setelah itu, Suro pun mengangguk dan dia tersenyum pada Xiao Diao. Saat mereka mengobrol, Patwa Wudo yang ada di langit sudah menyelesaikan pilihannya dan menjadi sekte pertama yang bisa memilih murid. Dia jelas mendapatkan manfaat yang paling besar. Oleh karena itu, wajah Patwa Wudo dipenuhi dengan senyuman. Setelah Patwa Wudo menyelesaikan pilihannya, sekarang tiba saatnya bagi 7 tetua yang lainnya untuk memilih murid yang tersisa. Dan banyak pilar cahaya segera menutupi puncak gunung 100 Kaisaran ini. Di sisi lain, Lindong tidak bisa menahan senyumnya ketika dia melihat puncak gunung 100 Kaisaran ini ditutupi oleh suasana yang gembira. Tatapan mata Lindong melihat ke langit yang jauh di sana. Dia membayangkan bahwa 1 tahun yang lalu dia bersama dengan teman-temannya yang berasal dari kerajaan peringkat rendah telah memberanikan diri untuk masuk ke medan perang kuno. Dan di tempat itu ada banyak para ahli yang telah berkumpul. Pada saat yang sama, status Lindong di medan perang kuno ini adalah eksistensi yang paling rendah. Dan Lindong tidak pernah bisa membayangkan bahwa pada akhirnya dia akan melampaui para jenius dari kerajaan super, yang kemudian Lindong menjadi orang yang paling mempesona di perang 100 kekaisaran. Mengingat hal itu saja, tanpa sadar membuat Lindong tersenyum. Yang kemudian dia pada saat ini membayangkan bahwa kegemparan yang sangat besar akan segera mendatangi kekaisaran yang besar ketika berita tentang kemenangannya di perang 100 kekaisaran terkirim ke tempat itu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah perjalanan Lindong dan juga kawan-kawan di sekte super? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.